Hai sahabat Pasca, kembali lagi dengan saya Nur Sulianti. Kita kali ini ada di acara Ngobrol Bareng Sekolah Pasca Sarjana. Nah, tahun ini nih Sekolah Pasca Sarjana itu merayakan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Dalam rangka itu, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi salah satu program studi yang tertua di Indonesia dan juga di IPB yang kebetulan ada di bawah Sekolah Pasca Sarjana, yaitu program studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Dalam rangka Pasca Sarjana ini kan mau ulang tahun nih ya. Nah, PSL itu kan kalau tidak salah nih, lahirnya itu kan di tahun 76 ya untuk S3-nya ya. Berarti tahun depan sudah menginjak usia yang golden age. Nah, ya, dalam usia yang sudah 50 tahun ini nih PSL berdiri tentunya sudah banyak pencapaiannya ya Bapak Ibu ya. Untuk kita sudah pernah ngobrol ya Pak Widi ya di video sebelumnya, akreditasi PSL itu sudah mencapai akreditasi A. Nah, untuk di tahun 2025 ini ada yang terbarukah atau terupdate-kah untuk akreditasi PSL S3 terutama? Baik, terima kasih Mbak Suli, terima kasih undangannya ini. Jadi untuk mempersiskan program studi kita ini adalah program studi doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Disingkatnya S3 PSL biasanya ya. Jadi kalau tadi soal berdirinya, PSL sendiri didirikan tahun 1975 itu S2, lalu 1976 itu S3-nya ya. Dan itu merupakan program studi yang tertua di Indonesia. Di IPB ini adalah program studi yang tertua di Indonesia, dan karena di IPB adalah program studi PSL, maka ya program studi PSL itulah yang tertua. Tadi terkait dengan akreditasi existingnya, kita secara nasional terakreditasi unggul ya, itu sejak tahun 2022 dan sampai 2028, dan insya Allah tahun ini kita sedang bekerja untuk meningkatkan akreditasi ke akreditasi internasional. Saya kira itu ya. Oke. Kalau untuk badan untuk pengakreditasiannya ya, kalau sekarang ini kan selain BAN PT itu ada lembaga mandiri ya. Kalau untuk PSL apakah memang tetap di bawah BAN atau akan ada lembaga mandiri yang untuk mengakreditasi? Disampaikan Prof. Widi, akreditasi nasional program studi doktor S3 saat ini dalam akreditasi unggul ya Mbak Suli ya, untuk dari BAN ya. Nah, tapi ke depan sesuai peraturan pemerintah, maka seluruh program studi akan diarahkan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri. Dan saat ini PSL atau khususnya program studi lingkungan sedang menginisiasi berdirinya program akreditasi LAM ya, yang namanya itu adalah LAM The Pilar. Jadi lembaga akreditasi mandiri untuk desain, perencanaan, lingkungan dan arsitektur. Dan program studi PSL menjadi salah satu bagian yang memiliki kontribusi penting ya untuk pendirian LAM The Pilar ini. Jadi insya Allah setelah peraturan pemerintah itu berlaku terkait dengan LAM dan kemudian ini sudah disahkan, maka ke depan kita akan memiliki akreditasi nasional di bawah LAM The Pilar. Berarti untuk S3 PSL ini termasuk inisiator ya Bapak Ibu untuk pembentukan lembaga akreditasi mandiri yang salah satunya ya. Kita tergabung dalam perkumpulan program studi ilmu lingkungan se-Indonesia, PEPSILI ya, di mana program studi lingkungan IPB juga memiliki kontribusi penting gitu ya, sehingga tadi ya kita di IPB, PSL IPB saya rasa secara nasional memiliki pengaruh juga, seperti itu. Nah, baik. Nah, untuk di program studi S3 PSL sendiri, ini kami lihat kan memang program studi multidisiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi di program studi PSL sendiri untuk tugas akhir atau perencanaan tesis atau disertasi ya, mungkin di situ ada, kami lihat di sini ada 3 peminatan ya.
Nah, itu mungkin bisa disebutkan Pak, peminatan apa saja gitu. Nah, jadi kita programnya adalah multidisiplin, artinya jadi dari berbagai jurusan ilmu sebetulnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan itu bisa masuk. Jadi kenapa kok bisa begitu? Mungkin orang bertanya-tanya juga ya, kenapa kok semua bisa masuk? Jadi kita multidisiplin itu artinya lebih ke pendekatan bagaimana penyelesaian masalahnya jadi kalau bidangnya kan memang ada peternakan, perikanan, kehutanan dan seterusnya. Tapi di dalam program studi ini, terutama di tugas akhirnya nanti kembali kita menekankan pada metodologinya yang mengimplementasikan gabungan secara holistik antara aspek fisik, aspek ekonomi maupun aspek kelembagaan dan sosial, dan kita modelkan. Jadi kita titik beratnya ke situ. Nah, dalam program multidisiplin ini tentu nanti mahasiswa masih mempelajari atau memperdalam bidang ilmunya masing-masing ya. Backgroundnya ya Pak, sesuai masing-masing. Dan kita punya peminatannya. Peminatan kita ada kebijakan dan sistem manajemen sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian saya kira ada di leaflet nih, pengelolaan dinamika ekosistem dan jasa lingkungan. Kemudian pengelolaan mitigasi kerusakan lingkungan dan perubahan lingkungan global, serta sains kompleksitas dan keberlanjutan. Saya kira itu peminatan yang ada, jadi silakan nanti dipilih salah satu. Jadi memang karena PSL itu adalah program studi multidisiplin ya, jadi memang dari berbagai macam background ilmu bisa ikut di PSL. Jangan khawatir sahabat pasca, karena tadi seperti yang setelah disebutkan, mungkin nanti yang background S2-nya dari sosial atau manajemen bisa lebih milih ke tugas akhirnya, lebih ke kebijakan. Tapi metodologinya diseragamkan itu ya. Tapi untuk tugas akhirnya lebih siapa tahu saya mau lebih ke background saya karena background saya di fisik, jadi saya lebih ke itu penelitiannya, seperti itu ya Pak. Saya kira demikian. Baik. Kemudian untuk program kalau di PSL itu apakah ada program-program internasional yang bisa diikuti oleh mahasiswanya, Bu? Mungkin yang pertama dari International Symposium ya, Prof. Ya. Jadi baru kita akan laksanakan 2025 ini. Tahun 2025 program studi PSL akan menyelenggarakan seminar internasional. Kita penyelenggaraannya adalah seminar internasional. Judulnya Fourth ISENREM 2025. Jadi ISENREM yang keempat. ISENREM itu International Seminar of Natural Resource and Environmental Management. Tapi sebetulnya ini seminar internasional kita yang kelima. Jadi setiap tahun kita mempublish proceedingnya Trindex Scopus ya. Setiap tahun kita berkontribusi pada sekitar 100 proceeding Trindex Scopus. Insya Allah mungkin sekarang juga akan kita kurangi sedikit karena ada efisiensi dari pemerintah ya, tapi tidak akan banyak-banyak dikuranginya karena ini program yang penting. Jadi selain seminar internasional tentu ada aspek-aspek internasionalisasi yang lain ya Prof Dina ya. Jadi saya kira ada bagaimana kita membina hubungan untuk double degree dengan universitas dari Polandia, kemudian double degree dengan universitas dari Jepang, saya kira begitu ya. Mungkin bisa disebut namanya saja. Kalau yang dengan Polandia dengan Warsawa University of Life Science ya, kita sudah membangun double degree. Kemudian yang dari Jepang dengan Iwate University ya. Saya kira itu ya Prof Dina. Silakan ditambahkan. Sedikit menambahkan Pak Suli. Jadi memang program studi doktor PSL ini memang dalam kurun 5 tahun terakhir ini kita cukup intensif ya untuk internasionalisasi ya. Jadi setelah the first ISENREM itu pada tahun 2019, kemudian kita punya komunikasi dengan konsorsium Erasmus dari Eropa ya, kemudian kita terlibat dalam salah satu proyek yang didanai oleh Erasmus, itu UN4DRR terkait kebencanaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya internasional simposium juga ya. Selain ISENREM kita melakukan
pada tahun 2022 itu seminar internasional terkait dengan UNFODRR. Dan terakhir ya kami mengimplementasikan MOU IPB ya dengan tadi seperti disebutkan dengan WULS, Warsaw University of Life Science, yang merupakan universitas pertanian terbesar di Polandia, gitu ya. Khusus kami bekerja sama dengan Doctoral School WULS ya, yang dalam waktu dekat ini kita sudah mulai membuka untuk program double degree ya, joint supervisor, kemudian joint research ya, dan collaboration internasional yang lain. Nah, kami juga melakukan tadi yang seperti disampaikan Prof. Vidi, kerjasama intensif dengan Iwate University yang tergabung dalam UGAS Iwate University ya, United UGAS? Graduate School of Agricultural Sciences ya, dari Jepang ya, sehingga kami sudah melakukan komunikasi intensif untuk segera mengimplementasikan beberapa joint collaboration terkait akademik ya, kemudian dan penelitian termasuk pembimbingan bersama. Nah, sehingga diharapkan ke depan program internasionalisasi ini betul-betul membuka peluang untuk mahasiswa program studi dokter PSL ya untuk bisa menjadi salah satu program internasional ya. Dan kami sendiri sebetulnya untuk saat ini juga sudah ada mahasiswa asing ya yang studi di program studi di PSL. Betul ya, salah satunya itu dari Belanda ya, sehingga kami sangat berharap program studi kami bisa menjadi salah satu leader untuk kegiatan internasionalisasi. Baik, berarti banyak sekali ya Bu ini ya, program internasionalnya sudah banyak sekali dan itu kan bisa menambah wawasan mahasiswa, jadi bisa untuk yang ikut program double degree bisa menambah pengalaman mereka. Kemudian untuk dosennya juga ya Bu ya, dengan adanya joint research atau apa itu juga bisa menambah ini. Ya, dan ada satu yang ditambahkan itu kita pernah kerjasama dengan publisher Terindex Scopus Quartil 1 ya, apa itu namanya Frontier Environmental Science. Jadi kita membuat penerbitan khusus di Frontier yang menerbitkan, dan tentu melalui review juga ya, karena dia Quartil 1 yang menerbitkan karya-karya ilmiah dari dosen-dosen kita, termasuk direview oleh reviewer internasional ya, termasuk kita. Jadi saya kira itu salah satu cara juga kita untuk meningkatkan publikasi berkualitas. Ya, betul, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Terutama untuk tadi yang internasional seminar yang rutin diadakan oleh S3 PSL ya Bu, itu kan akan sangat membantu mahasiswa karena kan syarat salah satu syarat itu kan nanti diakui di dalam kan untuk kelulusan. Syarat kelulusan, betul. Syarat kelulusan itu adalah satu jurnal internasional bereputasi dan satu jurnal nasional. Nah, seminar internasional yang terindeks Scopus ini diakui sama dengan jurnal sama dengan jurnal nasional. Sehingga jurnal kalau dia publish di situ otomatis dia sudah jurnal punya ya. Sudah punya. Ada satu lagi yang penting juga, kita punya jurnal kita namanya Jurnal Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Itu sudah terindeks Scopus juga, sehingga sudah termasuk internasional bereputasi juga, sehingga untuk mahasiswa kita mempermudah lah, seminar internasional kita punya, jurnal internasional kita punya, kemudian environment internasionalnya kita juga kita bina terus ya. Iya, jadi program studi S3 PSL ini sudah akan sangat membantu mahasiswa ya, terutama biasanya kan mahasiswa program dokter itu kesulitan di tugas akhirnya di publikasi, sulit untuk mencari publikasi yang memang terindeks Scopus dan memang kalau karena PSL sendiri yang menyelenggarakan dan juga bekerja sama dengan untuk jurnal pengelolaan sumber daya alam, jadi kan sudah jadi bukan karena kan khawatir kalau saat ini suka ada jurnal yang tidak continue lagi, discontinue atau apa. Tapi kan dengan adanya kerja PSL memiliki seminar internasional yang ini, kemudian ada JPSE gitu. Jadi mahasiswa tidak perlu takut lagi gitu. Dan juga memang sudah memenuhi syarat untuk kelulusan. Dan mudah-mudahan itu bisa membantu mahasiswa untuk dapat lulus tepat waktu. Dan mungkin bisa saya tambahkan Mbak Suli ya, dukungan lain itu adalah
kami setiap tahun rutin menyelenggarakan pelatihan ya, pelatihan multikriteria yang tujuannya merefresh ya, terutama tadi seperti disampaikan oleh Prof. Vidi ya terkait penyelesaian tugas akhir menggunakan model gitu ya. Jadi kita setiap tahun menyelenggarakan pelatihan multikriteria sebagai refresh dan membantu ya mendorong mahasiswa gitu untuk bisa membantu dalam menyelesaikan ya analisis datanya, kemudian ya dalam penulisannya, yaitu kita lakukan setiap tahun. Dan juga yang terbaru kami melakukan semacam scientific expo week gitu ya, di mana kami menampilkan poster-poster dari hasil tugas akhir mahasiswa ya yang baru lulus ya ataupun yang sudah lulus gitu ya, kita tampilkan di lorong PSL ya, harapannya terutama untuk mahasiswa baru ya atau yang masih kuliah gitu ya, melihat tipe-tipe dari disertasi atau kira-kira terinspirasi. Jadi punya bayangan lah ya gitu ya terkait dengan tugas akhirnya. Saya pikir itu juga sangat bisa membantu mahasiswa. Betul. Berarti sudah banyak sekali nih di PSL di usia yang 50 tahunnya ini, sahabat Pasca, sudah banyak improvement dan juga banyak kegiatan internasional karena kan memang IPB sendiri sedang meningkatkan internasionalisasi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan untuk tadi salah satu upaya yang bisa mempercepat mahasiswa lulus tepat waktu. Nah, untuk apabila mahasiswa di dalam PSL sendiri, apakah mahasiswa PSL punya himpunan mahasiswa untuk mahasiswa aktifnya supaya bisa menghidupkan suasana akademik lah gitu. Jadi mahasiswa tidak hanya terutama mahasiswa program doktor ya yang mungkin sudah bekerja gitu. Jadi kan jangan sampai hanya bekerja kemudian melupakan tugas akhirnya, karena biasanya di tugas akhir itu ya Bu ya, yang mahasiswa suka menghilang gitu kan. Nah, di PSL apakah ada forum tertentu gitu jadi supaya mahasiswa tetap aktif gitu? Ya, aktivitas mahasiswa itu penting ya. Tapi sebiasanya mahasiswa yang sudah senior, mahasiswa program doktor lebih memikirkan pekerjaannya masing-masing. Tapi kita mendorong juga. Oleh karena itu kita di IPB memang ada kewajiban semua mahasiswa tergabung dalam forum di departemennya masing-masing. Nah, untuk pasca sarjana sekolah pasca sarjana itu ada satu wadah mahasiswa namanya Forum Wacana. Itu wadah mahasiswa sekolah pasca sarjana semua. Se-IPB ya? Se-IPB. Tapi di PSL sendiri ada subnya namanya Ekologika ya. Kita beri nama Ekologika yang juga menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang berkaitan dengan praktek-praktek lapang seperti penanaman mangrove yang lebih berkaitan dengan aspek saintifik ya, penanaman mangrove, kemudian pembersihan sampah dan lain-lain, tapi juga mengadakan diskusi-diskusi. Jadi mahasiswa PSL selain tergabung dalam Ekologika, selain tergabung dalam Forum Wacana Sekolah Pasca Sarjana juga di Ekologika tadi, sehingga otomatis mereka juga punya wadah lah. Jadi, karena dari setiap mahasiswa ada saja yang kepingin aktif dan tentu saja didorong yang lain juga untuk supaya aktif gitu. Nah, tapi mungkin yang perlu juga disampaikan gitu ya, bahwa dengan kegiatan-kegiatan di Ekologika gitu ya, ini juga menambah keakraban ya, karena kita sebetulnya dalam suatu keluarga besar PSL, jadi antara teman-teman S3 kemudian teman-teman S2 ini banyak juga bekerja sama dan berkomunikasi seperti itu. Dan PSL sendiri termasuk mahasiswa dengan jumlah yang besar salah satu mahasiswa dengan satu program studi dengan jumlah mahasiswa yang termasuk besar. Iya. Jadi setiap tahun kita sebagai gambaran setiap tahun program S2 itu menerima totalnya ya sekitar 60-an mahasiswa per tahun. Di S3 sekitar 30 sampai 40 S3 per tahun. Jadi ada program reguler yang kuliahnya Senin sampai Jumat. Ada juga kelas penyelenggaraan khusus yang kuliahnya hari Jumat malam dan Sabtu. Nah, kenapa ada kelas khusus ini memang untuk memberikan fasilitas kepada teman-teman yang sudah bekerja tapi masih ingin belajar kan. Banyak juga orang yang sudah bekerja tapi ingin belajar kan. Nah, kalau untuk alumninya nih dengan 50 tahunnya berdiri PSL, terus alumninya sudah tersebar di mana-mana ya Bapak Ibu. Apakah ada
punya forum atau himpunan khusus untuk alumni PSL atau Kalau jumlah alumni totalnya ya kira-kira sekitar kurang lebih sejak kita berdiri sejak 1975, jumlah alumni S2 itu sekitar 1.300-an. Kalau S3 jumlah alumninya sekitar 800-an. Nah, kita punya wadah tentu saja. Wadah ada himpunan alumni PSL. Dulu pernah jadi ketua Ibu Siti Nurbaya, kemudian sekarang ketuanya Pak Direktur Jenderal Tanaman Pangan ya Pak Dr. Suwandi. Dan kita punya selalu berkomunikasi karena saya sekarang komunikasi relatif mudah. Kita punya WA group, kemudian kita juga punya Facebook dan sebagainya. Malahan himpunan alumni ada websitenya kalau nggak salah. Jadi dan setiap tahun kita bersilaturahim, kalau selalu ada komunikasi setiap lebaran dan sebagainya. Dan itu memudahkan sekali Mbak Suli untuk bagaimana program studi. Kadang-kadang sering memerlukan data ya, memerlukan data alumni dan sebagainya, itu kita launching di WA group langsung dapat tanggapan. Lebih-lebih juga karena di dalam himpunan alumni itu sering ada yang dituakan beberapa pejabat menjadi memang lulusan kita ya. Jadi memang lulusan PSL itu dari berbagai jenis ini ya, ada yang menjadi pembuat kebijakan, ada yang meneliti, ada staf, ada dosen pengajar, jadi memang dan sebagainya. Dan yang cukup menggembirakan adalah peran alumni ini kan sangat penting ya dalam proses pendidikan ya. Betul. Sebagai salah satu stakeholder ya. Dalam evaluasi kurikulum betul. Salah satu stakeholdernya adalah harus alumni, ada ya, ini. Alhamdulillah ya, alumni tadi himpunan alumni PSL ini sangat responsif ya. Ketika kita minta masukan gitu ya, kemudian kita undang datang ke PSL, terutama terkait tadi ya pertemuan evaluasi kurikulum ya. Kali ini kita menjelang di IPB ini menjelang evaluasi kurikulum 2020 ya, untuk menuju ke 2025 ya. Saya kira nanti kita juga akan berkomunikasi intensif ya dengan alumni ya, khususnya himpunan alumni stakeholder gitu, untuk meminta masukan, karena tidak bisa dipungkiri sekarang dinamika isu lingkungan global ini sangat luar biasa ini. Sehingga mungkin kiprah dari para alumni itu akan sangat membantu memberikan masukan ya, masukan terhadap kurikulum. Nah, itu yang saya rasa kami menyadari bahwa itu akan menjadi salah satu poin penting ya, sehingga kita tahu apa yang menjadi isu dan kebutuhan di luar ya, terutama dengan dinamika yang ada ini ya. Berbagai macam isu ini sangat luar biasa sekali. Mungkin itu juga salah satu yang kami harapkan dari kerjasama dengan himpunan alumni. Ya, karena memang kurikulum kan setiap minimal 5 tahun ya, 5 tahun sekali kan itu harus. Dan memang betul kata tadi Ibu Lina sampaikan bahwa perbaikan selain dari intern sendiri, mahasiswa, terutama memang dari alumni sebagai stakeholder dan juga yang mengetahui kondisi di luar yang di lapang yang menghadapi sendiri, jadi bisa memberikan masukan yang sangat penting untuk perbaikan kurikulum di S3 PSL ini. Baik. Ditutup ada satu yang sangat penting Mbak Suli. Baik Bapak. Itu penerimaan mahasiswa. Jadi saya kira sekarang kami sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru. Untuk gelombang pertama ini sudah dibuka sejak awal Februari dan akan sampai April kalau nggak salah ya. Kemudian nanti ada gelombang kedua lagi. Jadi silahkan bagi yang berminat untuk detailnya ada untuk penerimaan mahasiswa baru nanti akan kami ada di website dan juga akan kami. Tapi detail mengenai PSL-nya ada di website kami di PSL IPB ACID ya. Baik, ya betul sekali sahabat Pasca. Saat ini Sekolah Pajak Sarjana sudah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk semester ganjil 2025-2026 yang akan mulai kuliah bulan Agustus. Jadi kami sudah membuka pendaftaran tahap 1 yang akan ditutup 30 April. Itu terutama untuk bagi pelamar yang akan mencari beasiswa. Jadi biasanya kan mereka harus membutuhkan LOA. Nah, itu biasanya betul. Jadi diharapkan sahabat Pasca yang akan mencari beasiswa bisa melamar di tahap pertama. Atau kalau mau berkunjung ke PSL boleh nggak ini Bapak Ibu? Silakan kami terima dengan tangan terbuka. Kami ada di gedung PSL di kampus IPB Baranang Siang, Jalan Pajajaran ya, ada di tengah kota. Silahkan seluruh yang berminat untuk studi di PSL bisa datang ke lantai 2
ya gedung gedung Sekolah Pasca Sarjana kampus IPB Berenang Siang. Jadi di Berenang Siang ya teman-teman untuk PSL di kota. Jadi dan juga Senin sampai Sabtu ya Bu ya, karena kita PSL ada kelas khusus. Jadi apabila di hari kerja sahabat pasca belum bisa ke sini gitu dan ingin berinteraksi langsung dengan Kaprodi dan Sekprodinya, bisa datang di hari Sabtu. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Widi, Bu Lina atas obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna untuk sahabat pasca. Ketika kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti berkembang. Karena itu, tetaplah bergerak maju menuju pengetahuan yang lebih tinggi. Sekolah Pasca Sarjana IPB, Knowledge for Better Future. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih.